Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siva Nur Arini, non-rek semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-15 dari mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. H. Haini Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana: yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua, nebis in idem pasal 76 KUHP. Yang ketiga, matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Yang keempat, daluarsa pasal 78 KUHP. Yang kelima, penyelesaian di luar beracara pasal 82 KUHP. Dan yang terakhir, adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut, suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif, delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut: yang pertama, delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisah. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebut satu persatu. Tenggang waktu pengaduan: sejak saat orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik dari delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia pasal 74 KUHP. Selanjutnya, batas daluarsa menurut pasal 78 KUHP: yang pertama, untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Yang kedua, untuk kejahatan yang diancam hukuman denda, kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, kadaluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Yang ketiga, untuk kejahatan yang diancam hukumnya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Yang keempat, sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah: yang pertama, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibanding orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Yang kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, atau dan lain sebagainya. Yang keempat, berikan rasa kepastian hukum pada masyarakat. Selanjutnya ada abolisi dan amnesti. Abolisi meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman, sedangkan amnesti wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan absolut dan amnesti: abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, presiden diberi kuasa UU, artinya presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Grasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlain sifatnya. Grasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Tujuan grasi adalah: yang pertama, sebagai koreksi atas keputusan pengadilan. Yang kedua, dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau khilafan. Yang dimaksud kesalahan atau khilafan adalah apabila hakim setelah menerapkan atau menafsirkan
peraturan terhadap suatu tindak pidana sehingga akibatnya dapat menerapkan sanksi pun salah. Selain itu dapat juga terjadi apabila hakim merasa keputusannya kurang adil sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki. Di sini ada macam-macam gerasi. Yang pertama, gerasi duduk. Seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara atau tidak melaksanakan hukuman. Yang kedua, gerasi jalan. Seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Yang ketiga, gerasi jabatan. Permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang atau hakim lapas karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Selanjutnya, perbedaan antara gerasi dengan amnesti dan abolisi. Gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Yang kedua, gerasi ditunjukkan kepada orang tuanya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Yang ketiga, gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap hukum, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Yang keempat, gerasi kesalahannya pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada, seperti bayi yang baru lahir. Yang terakhir, gerasi ditunjukkan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi dituju untuk tujuan politik. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan dari review terakhir kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.